Baik, cita-cita dan keprofesian sudah tampil ya di layar Anda ya. Ya, Pak. Cita-cita dan keprofesian. Ya, saya yakin dari Anda semua pasti punya cita-cita ya. Bahkan seringkali kita ditanya sejak kecil ya, apa cita-citanya. Jadi cita-cita itu harapan dan keinginan yang ingin dicapai di masa depan. Kalau dulu kita waktu kecil berarti apa sih, mau jadi apa biasanya ya, cita-citamu seperti apa. Banyak sekali cita-cita ya, ada yang mungkin pengen jadi, biasanya yang sering itu pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, pengen jadi tentara, pengen jadi astronot di sini ya, pengen jadi chef atau koki, pengen jadi guru ya, pengen jadi pemain sepak bola yang profesional dan lain-lain lah, banyak sekali ya. Di antara Anda yang sekarang kuliah di arsitektur, apakah waktu kecil ada yang mempunyai cita-cita menjadi seorang arsitek? Halo? Ada yang punya cita-cita menjadi seorang arsitek? Tidak, Pak. Ada ya? Oke. Atau justru ada yang, atau banyak yang sebenarnya tidak mempunyai cita-cita menjadi seorang arsitek? Ada nggak yang sekarang kuliah di arsitektur, Anda semua, tapi tidak mempunyai cita-cita menjadi seorang arsitek? Ada nggak? Halo? Ada, Pak. Ada, Pak. Oh ya, oke, ada ya. Berarti waktu Anda memilih atau menentukan untuk kuliah di arsitektur, apa yang menjadi alasan Anda atau yang mendorong Anda? Karena Silakan ada tes minat bakat itu, Pak. Kenapa? Karena ikut tes minat bakat itu, Pak. Jadi disarankan ke arsitek itu, Pak. Disarankan di arsitek, ada tes minat dan bakat. Ya, oke. Minat dan bakat. Padahal Anda nggak ingin masuk di arsitektur. Berarti sebenarnya Anda nggak minat dong? Tapi disarankan seperti itu, Pak. Disarankan, itu ya. Tapi saran apa selalu benar? Tapi sepertinya saya menjalani mendekati benar sih, Pak. Oke, ya. Mungkin Anda waktu itu juga masih bingung, benar nggak kemana minat saya gitu ya? Ya. Oke, setelah menjalani, wah kayaknya asik juga ini, cocok ini kayaknya ya. Bakat ada? Kalau tadi minat, terus bakat ada nggak? Bakatnya memang harus lebih belajar sih, Pak, karena kan dulu awal-awal. Oke. Jadi bakat, kemampuan teknis bisa dilatih begitu ya? Oke, ya, menarik sekali. Ada yang lain? Ada yang justru memang dari awal minat di arsitek? Ya, atau mungkin yang juga tidak minat tapi tahu Pak tiba-tiba kejebur ke sini gitu. Ada nggak? Halo? Gak apa-apa, kita diskusi aja, diskusi ringan, nanti kita arahkan ke hal yang sangat penting gitu ya. Ada nggak? Saya nggak tahu Pak, dulu disuruh orang tua, terus saya lihat di TV kayaknya arsitek itu kok enak gitu ya. Ada nggak yang seperti itu? Halo? Anda masih di sana? Ya? Iya. Minat ada tapi bakat nggak ada, Pak, awal-awal. Minat ada tapi bakat nggak ada. Berarti pengen, ada keinginan ya. Ada keinginan, tapi setelah masuk, aku nggak bisa gambar ya. Kok susah ya, tugasnya kok banyak ya gitu ya. Ada yang merasa seperti itu?
Iya, Pak. Ya, jadi itulah. Jadi istilahnya idealnya memang sesuai dengan minat juga didukung dengan bakat. Itu idealnya. Ya, sehingga cita-cita itu mudah-mudahan akan mudah dicapai. Ya. Tapi kondisi ideal seperti itu kan tidak selalu ya. Jadi saya ada minat, ya saya pengen, saya suka begitu ya bidang itu, tapi gimana ya, saya nggak punya bakat di sana. Nah itu tadi ada solusi, misalnya, oh berarti saya harus meningkatkan kemampuan saya dengan belajar. Ya, tapi ada juga yang istilahnya sebenarnya minat juga enggak, tapi yaitu tadi karena ada pengaruh pihak ketiga misalnya, ya akhirnya masuk dan bisa beradaptasi, menyesuaikan diri. Oh ternyata saya enjoy juga gitu ya untuk bidang ini gitu ya. Tapi ada juga yang minat enggak, tapi juga susah untuk mengembangkan bakatnya. Itu merupakan tantangan yang sangat cukup berat sebenarnya ya. Tapi ya dicoba dijalani gitu ya. Nah, intinya kadang cita-cita itu kan berubah-berubah ya. Jadi waktu kecil pengen jadi guru, setelah agak besar pengen jadi tentara, setelah besar lagi berubah lagi. Ya itu kan terjadi biasanya memang masih belum tahu sebenarnya passionnya itu kemana kan begitu. Ya, kenapa ini sangat penting? Karena ini nanti kaitannya dengan profesi apa yang mau kita pilih kan begitu, ya kan? Profesi apa? Ya, kalau saya pribadi juga dulu pada saat memilih di jurusan arsitek, ya sebenarnya terus terang bukan pilihan pertama sih, ya bukan pilihan pertama. Jadi waktu itu juga pada saat mau memilih jurusan juga bingung gitu ya, dalam artian saya suka bidang pertanian, ya. Tapi setelah ketemu dengan orang-orang yang sudah kuliah juga di bidang pertanian, dia bilang, wah nggak enak deh, itu ya. Terus akhirnya berubah lagi. Suka apa lagi ya saya ya? Saya tanyakan pada diri saya sendiri. Akhirnya saya pilih bidang lain, waktu itu elektronika gitu ya, elektro. Jadi saya pilih itu. Terus ada ketemu juga yang di bidang itu, yang orang di bidang itu, wah nggak enak. Akhirnya berubah lagi gitu. Pada saat hari H mau menyerahkan itu formulir pendaftaran itu, dulu masih offline ya, belum online ya. Itu berubah lagi, pindah lagi, ya. Sampai akhirnya saya baca, kok ada jurusan arsitek ya? Apa ya? Kayaknya namanya keren deh. Ya udah aku pilih kan begitu. Waktu itu pun bukan pilihan pertama kan ya, gitu ya. Akhirnya pengumuman diterima. Loh, akhirnya orang-orang rumah juga, saudara juga kaget. Ngapain milih ini gitu loh? Enggak tahu, saya bilang gitu kan ya. Tapi ya waktu itu ada kayaknya penasaran aja kan begitu. Tapi setelah dijalani juga kayaknya menarik ya. Jadi bisa beradaptasi. Meskipun itu tadi kemampuan bisa diasah kan begitu dengan berjalannya waktu kan. Jadi di situ apakah kuliah di arsitek atau kuliah di arsitektur ya pasti akan menjadi seorang arsitek. Ya kebanyakan enggak juga ya, karena tidak lebih dari 10% ya yang terjun di bidang ini kan begitu. Tapi kalau kita berbicara bidang kita itu kan juga luas juga kan begitu ya. Dan kuliah juga bukan hanya melatih untuk mengarahkan kepada satu bidang, tapi banyak yang kita pelajari. Itu yang akhirnya penting untuk menjadi dasar kenapa kita harus kuliah kan begitu. Nah, tapi yang penting lagi adalah kita harus mulai lebih istilahnya ya,
dengan kondisi saat ini, dengan yang Anda hadapi, saya yakin berbeda-beda satu dengan yang lain ya, terkait dengan cita-cita, terus terkait dengan minat, terkait dengan bakat, terkait dengan passion ya. Jadi kita harus mulai menentukan arah. Ya sebenarnya saya ini mau kemana, kan begitu. Kalau Anda sekarang sudah memilih kuliah di arsitektur, yang jelas satu kewajiban Anda untuk menyelesaikan. Karena ini keputusan yang sudah diambil, kan begitu. Anda harus konsekuen. Terkait nanti mau difokuskan atau spesialis di bidang apa, ya apakah ada kaitannya dengan arsitek secara langsung ataupun tidak, itu bisa apa istilahnya, bisa dikondisikan ya. Jadi Anda harus mempunyai ini, yaitu plan of life. Saya yakin Anda masing-masing pasti sudah punya. Diawali dengan cita-cita tadi, dengan masuk di bidang arsitek, dengan segala kondisi dan situasi yang Anda hadapi saat ini, ya bisa jadi Anda masih on track sesuai dengan cita-cita awal, bisa jadi sudah mulai berubah, ya, tidak ada masalah, ya. Apalagi sekarang perkembangan digital yang sangat cepat, e-commerce, ada e-sport dan lain sebagainya, kan. Jadi bagaimana bidang ini bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Nah, untuk plan of life atau rencana hidup, nah ini harus segera dimantapkan. Dalam artian kita punya rencana, kita punya target, ya, dan yang terpenting adalah action. Nah, ini terkait dengan plan of life. Di sini atau life plan ya, adalah dokumen pendek tertulis, ya, dibuat oleh Anda dan untuk Anda sendiri. Dokumen ini mendeskripsikan bagaimana Anda ingin dikenang, itu kalau jangka panjang ya. Menentukan prioritas apa yang penting dalam hidup Anda. Pasti kalau kita disuruh menulis 10 prioritas, ya kita pasti punya ya. Tapi ini adalah prioritas utama, ya. Juga memberikan action plan yang jelas untuk membawa Anda dari kondisi sekarang ke kondisi yang Anda inginkan di masa yang akan datang. Jadi ada action plan. Jadi nanti Anda membuat dokumen, life plan, sebuah propose gitu ya, atau proposal gitu, atau apa ya, ya rencana hidup lah. Ya, Anda tulis, Anda kemas dengan baik, ya. Itu sebagai apa istilahnya, pegangan lah ya, meskipun ya istilahnya nasib takdir itu ada yang ngatur, betul ya, tapi tetap kita harus mempunyai rencana. Soal hasil setelah kita usahakan ya kita serahkan di atas, kan, seperti itu ya. Jadi juga memberikan action plan. Jadi plan of life atau life plan di sini ada plan, ada rencana, ada action. Step by step, tahap-tahapannya jelas gitu loh ya. Saya punya target, saya punya rencana, ya, saya punya target dengan tahapan ini, apa actionnya? Ya, action plan yang jelas untuk membawa Anda dari kondisi sekarang ke kondisi yang Anda inginkan. Jadi kita mulai start dari sekarang, ya. Meskipun ada juga yang sudah startnya mungkin sudah lama ya. Tapi akan kita dokumenkan dengan mulai start dari sekarang, ya, apa action Anda atau apa life plan Anda, ya, nanti step-stepnya bagaimana, ya. Dokumen ini juga bisa Anda ubah dan revisi seperlunya selama hidup Anda. Nah, jadi yang namanya life plan itu tidak kaku ya, fleksibel ya. Meskipun ya sebenarnya semuanya rencana sudah kita pikirkan ya. Jadi tidak asal, dalam artian yang disebut berubah di sini bukan berarti
sekarang pengen jadi arsitek, besok pengen jadi tentara, besoknya lagi nggak seperti itu, tapi istilahnya target utama itu tetap ya, tapi bagaimana rencana itu berjalan itu mungkin bisa selalu dievaluasi, dalam artian mungkin menyesuaikan targetnya nggak sesuai sehingga harus disesuaikan, ya kan, dan lain sebagainya, karena ada perubahan-perubahan kondisi lingkungan, kondisi misalnya kondisi negara, kondisi peraturan dan sebagainya, itu disesuaikan. Ya, itu terkait dengan life plan. Ya, sampai di sini tentang gambar tentang life plan atau plan of life, ada yang ditanyakan, silakan, atau didiskusikan. Sudah masih jelas? Sudah jelas, Pak. Yang saya sampaikan? Sudah punya gambaran bikin life plan? Iya, Pak. Sedikit ada gambaran, Pak. Oke, jadi Anda harus sudah mulai menentukan, aku ingin jadi apa, kan begitu. Ya kan? Harus itu ya. Jadi pertama, ya hidup punya tujuan, hidup punya cita-cita, dan yang terpenting, Anda mulai semangat ya, move on lah istilahnya. Kalau ada yang sedang ini ya harus move on, kan begitu, ya kan. Jadi yang terpenting di sini pertama membuat rencana dan cita-cita hidup di masa depan. Membuat rencana dan cita-cita hidup di masa depan. Ya, rencana ya harus direncanakan dengan jelas. Visi misinya apa? Ya, visi itu visioner. Jadi tujuan kedepannya seperti apa? Ya, istilahnya nanti diharapkan ada sebuah profesi yang menjadi tujuan akhir. Istilahnya apa? Istilahnya dia menjadi profesi pilihan lah sebagai jalan hidup. Nah, itu visi. Kalau misi, bagaimana cara mencapainya? Misalnya, saya pengen jadi, saya ambil contoh bidang kita ya. Saya ingin menjadi arsitektur profesional yang mempunyai biro jasa desain arsitektur yang fokus di teknologi material, misalnya. Ya, itu kan sangat fokus, sangat spesialis misalnya. Ya, terus bagaimana cara mencapai? Ya, misalnya pertama mungkin nanti kan ada time apa istilahnya lifetime ya. Jadi apa istilahnya time schedule-nya begitu ya. Jadi mulai proses belajar ya. Sebenarnya dimulai dari kalau di bidang arsitektur ya dimulai dari Anda masuk kuliah kan begitu. Ya, mempelajari semua materi yang sesuai dengan bidang arsitektur, sesuai dengan perkuliahan yang ada. Ya, terus mungkin juga pengenalan secara langsung terkait dengan teknologi material gitu ya. Nah, terus juga ada target misalnya proses pembelajaran itu secara akademik target lulus kapan kan begitu. Setelah lulus misalnya magang atau bisa jadi langsung bikin biro jasa arsitektur ya. Setelah itu ngapain ya itu ya sampai benar-benar cita-cita itu tercapai dan settle. Nah, itu dibikin ya. Jadi silakan Anda bikin secara bebas begitu ya. Visinya apa, misinya apa. Terus dilengkapi dengan adanya life mapping. Life mapping itu apa ya istilahnya step-stepnya ya di mapping ya untuk mencapai kondisi misalnya pada saat masih kuliah, terus setelah lulus, terus mungkin ada pengembangan usaha dan lain sebagainya. Ya
menikah, berkeluarga dan lain sebagainya. Jadi ada target life mapping-nya. Ya, dan yang ketiga yang penting adalah schedule dan target. Nah, schedule dan target ini memang harus logis ya. Harus logis ya. Waktu yang dibutuhkan berapa lama, atau setiap waktu targetnya apa. Jadi silakan Anda nanti membuat yang namanya portofolio. Ya, portofolio itu semacam ya istilah dokumen lah ya terkait plan of life. Jadi silakan nanti disajikan sangat bebas, bisa menggunakan komputer dan lain sebagainya, sangat bebas. Yang intinya setelah kita membaca dari dokumen atau portofolio plan of life Anda itu kita tahu ya, oh anak ini mau ke sana gitu ya, oh cita-citanya ke sana, oh targetnya ke sana ya. Nah, termasuk dalam setiap apa istilahnya tahapan itu ada actionnya apa, jadi plannya apa ya, actionnya apa ya. Jangan kita harus hanya membuat planning ya tapi nggak ada actionnya. Action dalam artian mungkin apa istilahnya upaya untuk mencapai target setiap tahapan itu ya. Jadi itu terkait dengan plan of life. Ada yang ditanyakan? Jadi sekaligus ini apa istilahnya brief untuk tugas kita ya. Nanti akan saya buatkan apa brief detailnya, tapi gambarannya secara umum seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Halo? Anda masih di sana? Masih, Pak. Ya. Iya, Pak, masih. Ada yang ditanyakan? Sudah punya gambaran? Nanti bikin seperti apa? Atau mungkin ada yang masih galau, saya masih bingung Pak, saya mau ngapain gitu loh ya. Ada yang seperti itu? Nah, untuk bidang ini nanti plan of life, apakah harus bidang arsitektur? Tidak, bebas. Pak, saya misalnya mau bisnis kuliner, silahkan. Ya, oh, nanti penerapan ilmu arsitek di mana? Oh, mungkin di ini apa kemasan produknya misalnya. Di apa kayak yang menunjang itu ya. Silahkan. Atau mungkin ada yang minat di fashion ya silahkan. Ada yang minat di apa istilahnya ekspor silahkan. Nah, yang penting ada target ya, ada cita-cita yang jelas gitu loh ya. Itu ya. Iya, Pak. Oke, jadi mulai dipikirkan, mulai diendapkan, Anda pengen kemana. Harapan saya life plan ini nanti pertama bisa menjadi apa acuan dalam artian Anda punya plan untuk masa depan Anda. Yang kedua ya bermanfaat untuk semangat ya. Aku punya target ini gitu ya. Baik, kalau masih belum ada yang ditanyakan, saya lanjut. Jadi untuk membuat life plan atau rencana hidup ya. Yang pertama nanti silakan untuk cover judulnya Anda ingin menjadi apa, Anda ingin disebut apa, cita-citaku, rencana hidupku dan sebagainya ya. Jadi sebagai apa Anda ingin disebut? Nah, tentunya ini terkait dengan cita-cita jangka panjang ya, atau bisa dikaitkan dengan profesi, bidang yang ingin dijalani, ya, fokus bidang tertentu yang dikuasai dengan sangat baik, misalnya di sini arsitektur, atau bisa bidang yang lain, ya. Jadi sebagai apa Anda ingin disebut, ya. Hal apa yang menjadi prioritas penting dalam hidup Anda? Karir, keluarga, teman. Ya. Wah, kalau kita suruh milih susah, Pak. Ya, bagaimana bisa bersinergi? Ya.
Ya, di ini juga harus ditentukan. Ya. Bagaimana aksi menuju ke tempat yang Anda inginkan? Ini yang sangat penting terkait dengan action. Ya, ada purpose statement, ringkasan singkat tentang apa yang ingin Anda capai, ya. Terus ada envision future, ya, gambaran tentang apa yang terjadi ketika Anda berhasil mencapai yang Anda inginkan. Jadi ya apa ya, mimpi ya, ada mimpi lah ya. Jadi Anda bisa bermimpi di sini nggak apa-apa. Jadi kedepannya itu Anda sudah bisa menggambarkan ya terkait dengan keberhasilan Anda ya dari cita-cita yang Anda inginkan. Ada inspiring quotes ya, jadi quotes indah yang bisa menyemangati diri Anda. Ini juga penting ya. Jadi harus ada penyemangat ya. Dalam membuat life plan ini jangan ada keterpaksaan ya. Ya, atau ikut-ikut orang gitu ya. Jadi semua Anda sangat merdeka untuk menentukan, ya. Nah, itu masing-masing punya hak untuk itu ya, dan harus memang harus independen ya. Jadi rencana hidup itu ya milik Anda sendiri gitu. Kadang begini, ini sebagai gambaran ya. Kadang orang itu kan apa istilahnya, sawang sinawang gitu loh. Melihat orang itu kok enak gitu ya hidup ya, dalam artian sukses ya, padahal sebenarnya kita juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi untuk pada setiap orang. Jadi sawang sinawang ya, dan itu sendiri sudah saya pernah buktikan ya, dan sering saya buktikan ya. Melihat teman kok enak gini ya, apa istilahnya, secara ekonomi cukup baik ya, keluarganya kayaknya bahagia, nah itu kelihatannya. Tapi suatu ketika dia juga curhat, ternyata banyak juga masalah hidupnya. Nah itulah ya, jadi intinya setiap manusia, setiap orang mempunyai permasalahannya sendiri, mempunyai hidupnya sendiri-sendiri. Jadi kita nggak perlu istilahnya apa ya, iri ke orang ya, melihat ini kok gini. Kalau saya prinsipnya ya setiap orang punya hidupnya sendiri-sendiri, ya kan? Setiap orang mempunyai jalan hidup sendiri dan mempunyai hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Ya, nah, jadi seperti itu ya. Tapi di sini terkait dengan inspiring, jadi kita harus punya inspirasi lah. Jadi yang menyemangati, oh saya harus menuju ke sana. Ya kan seperti itu. Terus current reality ya, kondisi nyata Anda sekarang. Nah ini juga kita harus realitas lah, logis lah. Ya kondisinya sekarang seperti apa. Tapi bukan berarti mengkerdilkan cita-cita besar kita ke depan, bukan. Ya, tapi kita merencanakan sebuah cita-cita itu berdasarkan realitas, ya, current reality, kondisi nyata, ya, supaya kita sadar, ya, istilahnya bukan mimpi yang membabi buta, ya, tapi sebagai pijakan awal untuk kita merencanakan hidup kita di masa depan. Terus yang terakhir ada specific action. Nah ini sangat penting. Hal yang bisa Anda lakukan untuk mengubah kondisi sekarang menjadi kondisi yang Anda inginkan itu real action-nya apa? Atau action yang sangat spesifik itu apa? Ya kan? Misalnya, itu tadi mulai dari sekarang pengen lulus dengan tepat waktu. Ya, atau paling enggak cepat, itu action spesifiknya apa?
ya kan. Terus mungkin sambil kuliah sudah mungkin membuat portofolio untuk pengen punya usaha. Action spesifiknya apa? Ya, nah itu ya. Jadi ini gambaran-gambaran untuk membuat life plan atau rencana hidup, ya. Selain yang saya sebutkan sebelumnya tadi ya. Jadi dimulai dari bikin visi misi, ada life mappingnya, ada schedule dan target, ya. Gambarannya seperti ini. Sebagai apa Anda ingin disebut? Ini berkaitan dengan bidang, ya. Hal apa yang Anda prioritaskan, ya. Terus yang sangat penting adalah bagaimana aksi menuju ke tempat yang Anda inginkan. Oke, ini terkait dengan membuat life plan. Jelas? Anda sudah punya gambaran? Jelas, Untuk teknik penyajiannya nanti bebas, bisa deskripsi, bisa berupa diagram, bisa berupa ada ya sketsa gambaran. Tapi yang saya harapkan jangan tulisan begitu ya. Mungkin dalam bentuk diagram, dalam bentuk skema, atau dalam bentuk sketch notes gitu ya. Nah, yang menggambarkan di situ Anda pengen jadi apa. Oke, sebelum kita lanjut, saya buka lagi, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan tugas ini, terkait dengan life plan ini. Tidak, Pak. Oke, nanti schedule pengumpulan dan sebagainya Anda lihat di RPS ya, sudah ada di situ. Dan saya harapkan nanti ada proses konsultasi, asistensi, nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tadi cita-cita ya. Jadi Anda membuat life plan terkait dengan cita-cita. Sekarang kita berbicara tentang profesi. Ya. Bidang profesi ini banyak sekali ya, tapi karena kita memang fokusnya di arsitek atau arsitektur ya, jadi tentunya kita akan fokus di profesi arsitek ya. Nah, sebelum kita masuk ke profesi arsitek ya, profesi itu apa sih ya? Jadi di sini yang disebut dengan profesi, minggu kemarin kita sudah berbicara tentang profesional, ya. Jadi profesional kemarin itu adalah orang yang ahli di bidang tertentu, itu disebut profesional. Yang expert, ya, yang benar-benar ahli, yang benar-benar menguasai bidang itu, baik secara teoritis maupun secara praktis ya. Nah, profesi di sini adalah pekerjaan penuh waktu. Jadi full time-nya. Jadi atau sebagian besar waktu lah. Nah, jadi bukan apa istilahnya part time ya. Ya, sampingan, bukan sampingan. Profesi itu pekerjaan penuh waktu. Ya, jadi memang fokus utamanya di situ. Itu pekerjaan penuh waktu. Terus yang kedua, profesi itu diharapkan melalui pendidikan atau pelatihan khusus. Meskipun banyak juga yang sifatnya otodidak ya. Tapi kan otodidak itu kan dia belajar. Ya, belajar secara mandiri lah. Ya. Bisa juga proses belajar itu melalui pendidikan seperti Anda kuliah sekarang di bidang arsitektur, melalui pelatihan khusus. Nah, pelatihan ini juga sangat penting untuk menunjang ya. Jadi mungkin Anda punya kesempatan untuk magang, Anda punya kesempatan untuk kursus ya, Anda punya kesempatan untuk mungkin secara otodidak belajar sendiri yang menunjang materi-materi yang sudah Anda peroleh di perkuliahan ya. Terus memiliki organisasi profesi, ya ini legal formalnya untuk profesi ya. Kalau kita di arsitektur ada IAI, ya Ikatan Arsitektur Indonesia, ya ada juga ada Ikatan Insinyur, ya itu juga ya banyak sekali ya. Kalau dokter ya ada IDI, ya kalau mungkin apa ya
hukum, mungkin ada pradi dan lain sebagainya ya. Itu jadi ada organisasi profesi. Ya. Ini nanti sebagai wadah ya. Jadi nanti kita akan banyak membahas juga terkait dengan apa istilahnya organisasi profesi di arsitektur, terutama IAI. Ya. Yang keempat, mempunyai komponen izin kerja atau lisensi dan pengakuan dari masyarakat. Nah, kalau di kita itu ada SKA, ya, sertifikasi keahlian. Ya, kalau di arsitektur itu ada banyak bidang nanti. Ya, itu Anda juga kalau memang mau fokus di sini, usahakan ini. Paling enggak organisasi profesi lah IAI. Kalau secara koordinasi seperti itu, kalau saya sendiri ada beberapa lah, ya. Jadi itu ada lisensi, ya. Sekarang juga ada apa istilahnya pengakuan profesi ya. Ya setelah lulus nanti masuk ke ini ya apa pelatihan atau ada sekolah profesinya, ya. Yang kelima, mempunyai kode etik dan hak pengelolaan mandiri, ya. Ini beberapa contoh, ya. Jadi kalau di arsitektur, ya di Indonesia itu ada kode etik arsitektur yang dikeluarkan oleh IAI, ya. Oke, itu terkait dengan profesi. Ada yang ditanyakan sampai sini? Masih jelas ya? Belum ada, Pak. Oke, ya. Selanjutnya kita masuk ke profesi arsitektur. Ya. Di profesi arsitektur yang pertama ini merupakan pekerjaan arsitektur yang melibatkan berbagai pihak, ya. Jadi profesi arsitektur adalah merupakan kita bergerak di bidang jasa, ya, jasa desain, ya. Jadi yang kita atau produk kita adalah berupa ini apa istilahnya ide pemikiran tentang desain, ya, gagasan dan sebagainya, ya. Atau bisa juga dalam bentuk barang kalau kita memang ke arah desain and build, ya, rancang bangun, ya. Pekerjaan arsitektur melibatkan berbagai pihak, ada arsitek itu sendiri, ada klien, ya, ada investor atau penyandang dana, ada konsultan profesi lain yang terkait, ya, ada masyarakat dan lingkungannya. Jadi kalau kita bekerja di bidang ini ya kita harus bisa bekerja sama tentunya ya dengan berbagai pihak, ya. Terus yang kedua ada kode etik, ya. Ini di sini diatur hak dan kewajiban dari seorang arsitek secara umum, ya. Nanti ada untuk materi selanjutnya akan kita sampaikan terkait dengan kode etik profesi arsitektur, ya. Yang ketiga, hak dan kewajiban arsitek terhadap publik, ya. Jadi kita mempunyai, semua profesi sebenarnya mempunyai kewajiban, ya. Ya. Kalau kita di arsitek ya pastilah kewajiban ke publik, ke klien, ke organisasi profesi kita, ya, ke rekan seprofesi dan lingkungan, ya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial masyarakat, ya. Yang keempat, di Indonesia, ya, itu terutama dalam pada profesi arsitektur itu ada IAI, Ikatan Arsitektur Indonesia, dan sudah ada undang-undangnya. Anda sudah baca undang-undang tentang IAI? Undang-undang arsitek sudah baca? Belum, Pak. Belum. Nah, itu coba nanti browsing ya. Mau arsitek harus baca itu ya. Ya. Jadi ada kode etik, ini diatur dalam kode etik arsitek, ini juga ada
dan kaidah tata laku profesi arsitek, ya. Jadi kita harus tahu apa istilahnya aturan-aturan, ya, sesuai dengan profesi arsitek, ya. Kode etik, ya, ini pertama kali dibuat pada tahun 1992, ya, dan diperbarui lagi di tahun 2005. Tapi ini nanti coba bisa dicek lagi terkait dengan yang terakhir tentang kode etik arsitek setelah dikeluarnya Undang-Undang Arsitek, ya. Ini terkait dengan profesi arsitektur, ya. Oke, jadi itu terkait dengan cita-cita dan keprofesian, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang life of plan tadi jangka waktunya berapa tahun, Pak, ya? Jangka waktunya berapa tahun? Ya, mungkin masing-masing bisa berbeda, ya. Dalam artian Anda mempunyai target sampai cita-cita itu tercapai berapa lama, ya. Jadi nanti tergantung plan-nya, tergantung dengan step by step untuk mencapainya, ya. Lebih cepat ya lebih baik, tapi harus current reality tadi, kondisi yang sekarang itu seperti apa. Apakah istilahnya ada sarana dan prasarana penunjangnya, ada enggak? Ya, jadi sebenarnya tidak ada jangka waktu yang ini, ya, istilahnya Anda bisa boleh mempunyai target. Saya punya target, saya ingin disebut apa ini dalam waktu 2 tahun misalnya, dalam waktu 5 tahun, terserah, ya. Jadi bebas, yang penting step by step itu jelas, ya, dan target waktunya logis, begitu loh, ya. Nggak bisa, Pak, saya mau jadi misalnya mempunyai sebagai pengusaha properti jangka waktu 1 bulan, nah, itu kan nggak logis, ya. Nah, seperti itu, kayak seperti itu loh, ya. Jadi target waktunya silakan Anda pikirkan, Anda tentukan sendiri, bebas. Oh, ini rencana-rencana hidup Anda kok. Itu, ya. Halo? Jelas, ya? Ya, jadi Anda sangat bebas, Anda sangat merdeka untuk menentukan hidup Anda. Apa saya mau woles-woles saja, nutut-nutute, ya boleh juga, ya. Ya, tapi kan ya kita harus punya target yang inilah, yang ideal, ya. Oke, jadi intinya untuk life plan itu sebuah rencana, ya, sebuah rencana yang diikhtiari, yang diusahakan. Nah, soal hasil itu nggak usah dipikirin, ya. Nah, ya, hasil itu nanti ada yang atur sendiri, ya. Tapi rencana kan harus, ya. Hidup kan harus punya rencana, ya. Kalau nggak punya rencana, ya apa ya istilahnya, ya sudah, Pak, dijalanin aja, Pak. Kalau di TikTok itu, ya kan, nanti pasti akan indah pada waktunya, ya. Nggak bisa, ya. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan? Jelas? Oke, kalau jelas itu yang bisa saya sampaikan di perkuliahan hari ini, ya. Jadi intinya tentang life plan dan keprofesian, ya, untuk pengantar, baru pengantar untuk keprofesian. Yang penting kita masih punya waktu, silahkan Anda mulai memikirkan, membuat ini, ya, apa istilahnya, life plan, ya,
Terus nanti jika ada yang, jadi dicoba dulu dikerjain. Kalau ada yang masih bingung, nanti Anda bisa tanyakan. Jadi setelah perkuliahan ini nanti saya akan buka daftar pertanyaan ya untuk materi life plan. Ya, jadi silakan Anda membuat. Terus kalau ada kesulitan-kesulitan atau ada hal yang belum ini ya, belum paham, bisa Anda tanyakan di grup ya, melalui daftar pertanyaan yang akan kita buat. Oke, begitu ya. Sebelum kita closing, mungkin ada yang ditanyakan terakhir? Ya, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Hmm. Untuk penugasan itu apa komputerisasi atau manual ya? Komputer aja deh, biar lebih rapi ya. Iya, Pak. Baik. Nah, jadi penyajiannya bebas, seperti Anda membuat format seperti majalah gitu loh ya, yang menarik berwarna-warni disajikan, sehingga saya harapkan itu mempunyai merupakan portofolio. Ya, membuat dokumen berapa lembar Pak ya, bebas saja. Ya, terserah. Teknik penyajian yang menarik, full color, terus bisa dibuat dalam bentuk format majalah atau yang lain yang menarik, mungkin dalam bentuk karikatur dan sebagainya, bebas lah. Yang apa ya? Ya sebenarnya bukan diary ya, bukan ya. Jadi itu tadi rencana Anda ke depan ya, itu seperti apa. Jadi itu merupakan dokumen penting yang target waktu bisa dievaluasi, ya enggak masalah ya. Yang penting Anda sajikan menarik, dan itu apa ya, akan Anda bawa terus begitu loh. Atau bahkan begini, kenapa portofolio life of plan ini sangat penting? Bisa jadi ya, kadang apa ya, kalau kita apa ya, ini bukan proposal ke calon mertua ya, bukan ya, tapi bisa jadi pengen jadi apa sih ya, itu kan sangat penting ya kalau ditanya orang. Nah itu disampaikan, saya sudah punya portofolionya ya kan. Nah, itu ya kan dalam bentuk digital kan, bisa juga dibuat dalam bentuk digital ya. Nah itu atau bahkan kalau nanti Anda melamar pekerjaan, itu bisa jadi dalam interview itu Anda punya plan life enggak ya, Anda punya rencana hidup enggak, nah, itu kan bisa disampaikan. Ngerti maksud saya ya? Halo? Paham ya? Ya, jadi bebas penyajiannya, komputer aja yang menarik ya. Jadi sekarang kan nanti pengumpulannya pasti file lah, dalam bentuk file di PDF kan. Untuk mengerjakannya Anda pakai Corel, pakai Word, pakai PowerPoint, pakai SketchUp, bebas, terserah ya. Yang penting nanti pengumpulannya dalam bentuk PDF ya. Dan sekarang kan sudah enggak musim di print apa ya, itu dalam bentuk digital aja ya, dalam bentuk digital ya. Kalau nanti Anda mau kembangkan dalam bentuk yang ada semi animasi dan sebagainya, ya terserah ya. Jadi sebenarnya ini menarik ya untuk saya pikir Anda masing-masing perlulah mempunyai ini ya. Istilahnya mempunyai portofolio, mempunyai, kalau dulu istilahnya CV ya, kurikulum vitae ya. Nah, tapi ini kurikulum vitae dalam bentuk life plan. Ya, ngerti ya saya ya. Oke, ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk ukuran kertasnya apa, Pak? Kita sepakati aja mungkin A4 saja. Ya, A4 saja. Ya. Untuk penyajian bisa landscape, bisa potret, terserah, bebas. Ya, A4 saja ya. Jadi enggak harus besar begitu ya. Oke. Ya. Ada yang lain? Baik, kalau belum ada, nanti akan kita lanjut lewat grup
ya. Anda bisa tanyakan di sana, ya, terkait life of plan dan keprofesian ini, ya. Untuk Zoom meeting kita cukupkan, ya. Kita lanjutkan lewat diskusi dan daftar pertanyaan di grup. Jangan lupa untuk presensi di e-learning, ya, bisa diakses ya e-learningnya, ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ya. Baik, terima kasih. Cukup untuk pertemuan kali ini. Pesan saya selalu jaga kesehatan. Malang level 3 ya. Ya, jangan diabaikan. Ya, jaga diri Anda, jaga teman Anda, jaga keluarga Anda. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.